Baiklah, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Pagi, Pak. Baik, sebelum saya memulai pembelajaran pada hari ini, ada baiknya kita mulai dengan baca doa menurut agama dan saya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah, saya ingin bertanya dulu, kira-kira berapa orang yang hadir? Hadir semua? Sudah hadir semua, Pak. Baik. Baiklah, kalau gitu saya rasa kita siap untuk memulai pembelajaran pada hari ini. Pada hari ini kita akan mulai masuk kepada bab 7, dinamika gerak. Di mana saya akan bahas hukum-hukum Newton tentang gerak, jenis-jenis gaya, dan penerapan hukum Newton. Nah, ini kita gunakan buku pelajaran kita, yang buku Kreatif Belajar Fisika 1 untuk kelas 10. Nah, berikutnya untuk standar kompetensi dan kompetensi dasar kita adalah mendeskripsikan gejala alam dalam cakupan mekanika klasik sistem partikel. Dan kompetensi dasarnya adalah menjelaskan hukum Newton sebagai konsep dasar dinamika dan mengaplikasikan dalam persoalan dinamika sederhana. Jadi kalian harus bisa menjelaskan hukum Newton dan konsepnya dan mengkaitkannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di sini saya akan meletakkan contoh kasus nih. Menurut Lodiana Siaan deh, mungkinkah bola yang semula diam kemudian bergerak tanpa ada penyebabnya? Apa yang menyebabkan bola tersebut bergerak? Nah, menurut Lodiana Siaan apa? Menurut saya, Pak, bola tersebut bergerak dikarenakan adanya tarikan atau dorongan, yaitu gaya. Gaya, oke. Jadi, menurut Lisda, benda tersebut kalau tidak diberi gaya tidak bergerak, begitu? Iya, Pak, setuju, Pak. Kalau tidak diberi gaya tidak bergerak. Oke, baik. Nah, untuk itu coba kita lihat pembuktian penjawabannya apakah benar atau tidak. Nah, kita masuk aja dari dasar hukum-hukum Newton tentang gerak. Nah, di sini kan ada kasus nih. Saat kita naik bus, lampu merah, tiba-tiba busnya bergerak lagi karena sudah lampu hijau secara terburu-buru. Nah, kemudian para penumpang tersentak, namun mereka tetap menjaga posisi mereka saat yang mereka tetap berdiri, yang mereka di sini duduk tetap mempertahankan posisinya. Nah, ini sesuai dengan apa ya yang disebutkan oleh hukum Newton 1, di mana intinya benda yang semula diam akan diam dan semula yang tadinya bergerak akan tetap bergerak, sehingga benda itu cenderung mempertahankan posisinya. Nah, jadi seperti itu. Untuk rumus umumnya itu jumlah gaya sama dengan 0. Jadi jika benda itu diam, maka dia tetap diam, akan mempertahankan keadaannya. Nah, di hukum Newton 2 itu gaya yang ada itu sebanding dengan massa dan percepatannya. Nah, jadi kedua hal ini menjawab diskusi kita sebelumnya, di mana jika sebuah bola itu yang awalnya semula diam, maka dia akan tetap diam. Nah, namun seperti yang Lodiana katakan tadi, jika dia diberi gaya itu, maka bolanya akan memiliki percepatan atau bergerak seperti itu. Nah, lalu ada pula hal unik dari hukum Newton 3 ini, mana adanya aksi reaksi gerakan, di mana jika kita bergerakan satu benda tersebut akan memberikan gaya yang sama tapi dengan arah yang berbeda. Kita lihat di sini contohnya, kita mendorong dinding atau mendorong tembok, dia akan memberikan gaya yang sebanding. Untuk contoh kasus, nanti coba kamu tinju dinding deh sekuat-kuatnya. Nah, pasti akan terasa sakit karena
dinding itu memantulkan gaya yang kamu berikan. Begitu pula pada roket ini. Nah, seperti kata Michael P. Anderson, itu seorang astronot, kita itu tidak benar-benar menerbangkan roket, kita hanya bergantung di dalamnya. Nah, itu maksudnya kita ini kan dia diberikan gaya ke bawah sehingga kita ke atas. Itu hanya penerapan hukum Newton 3. Dia tidak benar-benar terbang gitu manusianya. Penerapan lainnya itu ada pada contoh di bawah ini, dapat dilihat seperti buku, ya, tekan buku, mobil yang bergerak, dan kita anak menarik pegas. Nah, berikutnya ada 2 jenis gaya, di mana itu ada gaya berat dan gaya gesek. Di mana gaya berat adalah gaya yang dipengaruhi oleh gaya gravitasi. Nah, jadi massa dan berat itu berbeda. Jika berat kamu 60 kg di bumi, belum tentu berat kamu di bulan itu 60 kg. Bisa saja berkurang. Nah, kenapa demikian? Karena gravitasi planet atau gravitasi percepatan gravitasi bumi atau planet lain itu mempengaruhi berat suatu benda. Akibatnya persamaan gerak jatuh bebas pada benda akan menjadi kecepatan Vt sama dengan gravitasi dikali T. Catat. Nah, kemudian kita akan masuk ke dalam gaya gesek, di mana gaya gesek ini terjadi jika ada 2 benda bersentuhan. Contohnya seperti ban pada mobil. Nah, ada 2 gaya gesek, yaitu ada yang merugikan dan ada yang menguntungkan. Di sini gaya gesek yang merugikan itu contoh di otomotifnya itu piston. Nah, contoh kehidupan sehari-harinya ban mobil yang terkena permukaan jalan. Nah, contoh lainnya adalah pintu yang berderit, di mana dia bergesekan dengan lantai. Itu sering kita temui di rumah atau di kehidupan sehari-hari. Kemudian pada gaya gesek yang menguntungkan, ini contohnya ada pada rem sepeda, rem motor kalian gitu. Jadi dia memberikan gaya gesek pada kanvas pada roda dia itu peleknya itu ya. Nah, sehingga membuat ban itu berhenti dan menghentikan pergerakan kendaraan. Berikutnya ada gaya normal pada benda. Nah, di sini dapat lihat gaya normal, di mana gaya normal sama dengan massa dikali gravitasi. Sama dengan gaya berat, maksudnya itu. Jika dia vertikal, maka gaya normalnya sama dengan 0. Kemudian ada benda miring, itu dia N sama dengan mg dikali cos. Kenapa? Karena dia searah dengan gaya N-nya gitu. Karena dia kan sini, sedangkan dia kalau ditarik seperti ini, nah dia menjadi dia menjadi sin karena gayanya searah ke atas. Nah, sedangkan nanti ini akan menjadi pergerakannya akan mengikuti cos-nya gitu. Ini jika benda ditekan dengan gaya F. Jika kita menekan benda, maka gaya normalnya akan sebesar gaya ditambah dengan W. W ini apa menurut kamu? Apakah sama dengan W yang ini? Claudiana deh, coba jawab. W itu usaha. Usaha atau berat? Kenapa kamu bisa bilang itu usaha? Kalau menurut Lisda? W itu berat, Kak. Berat. Kenapa berat?
karena massa dikali gravitasi? Ya, karena dalam kasus ini kita melihat pada gambar ini ya, itu benda yang ditekan ini gaya tekan, N ini gaya normal, dan W ini adalah gaya berat di sini. Nah, W itu benar usaha, tapi di sini dalam kasus benda ditekan ini, W itu merupakan gaya berat. Nah, sehingga bukan usaha gitu. Nah, selanjutnya kita masuk ke penerapan hukum Newton, di mana pada bidang datar itu pergerakannya sama dengan hukum Newton 2. Nah, kemudian didapatkanlah percepatan sama dengan F gaya dikurangi gaya gesek dibagi massa. Gaya gesek ini jika ada, tapi seringnya seringnya itu gaya geseknya akan saya buat dianggap tidak ada. Tuh. Kemudian, nah di sini dapat kita lihat ini pada bidang licin dan ini pada bidang kasar. Jadi kalau bidang kasar itu ada gaya geseknya, sedangkan licin dia tidak ada. Nah, ini untuk bidang licin F cos. Nah, kenapa cos? Karena dia searah dengan sumbu X pergerakannya, sehingga dia seperti yang kita lihat pada gambar sebelumnya ini kan F cos. Nah, sehingga dia searah dengan arah pergerakannya. Jadi F dikalikan sudut cos theta ini. Nah, sedangkan untuk bidang kasar itu gaya dikali cos theta-nya itu dikurangi dengan gaya gesek. Itu perbedaannya. Kemudian ada dua benda ditarik dengan tali. Nah, dua benda ini percepatannya adalah gaya yang diberikan dibagi dengan massa 1 ditambah dengan massa 2. Nah, jadi semakin besar tarikan, semakin besar pula percepatan. Namun semakin berat benda, semakin lambat juga percepatannya. Untuk benda yang ditumpuk di atas meja, itu persamaannya dapat dituliskan sebagai berikut. Sehingga menjadi percepatannya itu ini bukan percepatan. Nah, bisa kalian pelajari nanti di buku itu ada. Kemudian gerak pada bidang miring. Nah, ini kan tadi kita bahas pada bidang datar. Yang membedakannya adalah sudut pergerakannya. Jadi kan tarikan itu searah dengan cos dia kan, sumbu X. Nah, di sini dia searah dengan sumbu Y. Jadi kan dia membentuk sudut nih. Nah, searah dengan sin. Sehingga untuk percepatannya diketahui adalah percepatannya adalah gravitasi dikali sin theta. Nah, pada bidang miring yang kasar itu rumusnya adalah percepatan sama dengan W, atau kita dijabarkan menjadi massa dikali gravitasi dikali sin theta dikurangi gesekan, sama seperti bidang datar, cuman dia sudutnya yang membedakan. Kemudian ini ada pada katrol, dapat kalian pelajari. Kemudian ada jika benda itu bertumbukan, kemudian didorong dari arah tertentu, sehingga rumusnya dapat dilihat seperti ini, bisa kalian catat. Kemudian ada penerapan pada lift. Nah, ini akan saya jadikan contoh kasus nanti dalam ulangan. Jadi silakan dipelajari. Baik. Nah, terakhir saya akan berikan latihan. Nanti akan saya kirim melalui Google Classroom. Saya harap ini dapat dikerjakan untuk menambah nilai kalian dan untuk mempertajam kemampuan kalian dalam mengerjakan soal. Kesimpulan dari pembelajaran pada hari ini itu dapat kita simpulkan hukum Newton itu membahas tentang kelembapan dan sifat kesetimbangan gaya. Jadi gaya yang awalnya diam akan tetap diam, dan yang awalnya bergerak akan tetap bergerak. Nah, di hukum Newton 2 kita ketahui bahwa
benda itu bergerak jika diberi gaya. Jika diberi gaya, maka benda akan bergerak percepatan. Nah, kemudian di hukum Newton tiga kita mengetahui adanya gaya aksi reaksi. Nah, gaya aksi reaksi ini dapat berupa gaya kontak, tadi kan gaya sentuh, gaya gesek gitu, gaya normal, kemudian gaya medan yaitu gaya berat. Dan terdapat penerapannya yang ada pada gaya pada tali tadi, atau gaya ditumpuk, benda ditumpuk, atau katrol gitu. Nah, itulah kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini. Sedikit kata-kata motivasi dari Jim Winship, seorang polisi di Amerika. Bukan hanya kecerdasan saja yang buat sukses, tapi hasrat untuk sukses, komitmen untuk bekerja keras, dan keberanian untuk percaya akan dirimu sendiri. Baiklah, ini untuk referensi, kalian sudah memiliki bukunya. Saya rasa cukup kelas pada hari ini. Saya akan mengajar pada kelas selanjutnya. Lebih kurang saya mohon maaf. Saya harap kalian mengumpulkan tugasnya untuk minggu depan. Minggu depan kita akan mempelajari materi mengenai benda putar mungkin. Gerak melingkar saya rasa. Baiklah, cukup untuk pertemuan pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama.